Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Cindy Istiqomah absen 30. Aku Aisyah Fitra Octavia absen 2. Kami dari kelas 11-2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas sejarah yang mengenai Perang Aceh, Syahid atau Menang, dan Perang Sapil. Baik, saya akan bertanya kepada teman saya. Kan kita sering mendengar tentang Aceh. Apa yang kamu ketahui tentang Aceh? Ya, yang saya segar diingatkan kita yakni bahwa peristiwa tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, tsunami itu terjadi karena adanya gempa bumi yang begitu dahsyat dengan kekuatan 9,3 skala Richter terletak di Samudra Indonesia, kurang lebih 160 km sebelah barat Aceh pada kedalaman 10 km. Tsunami itu telah meluluh lantakkan Aceh. Nah, peristiwa tsunami ini bisa dikatakan sebagai peringatan Tuhan Yang Maha Kuasa agar lebih berhati-hati untuk menjaga lingkungan dan tidak sembarang melakukan reklamasi pantai. Lalu di samping tsunami, apa yang kamu ketahui tentang Aceh? Oh, yang mungkin kamu juga pernah mendengar Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. Sebagai Serambi Mekah. Mengapa? Karena Aceh merupakan daerah pertama masuknya Islam di Nusantara. Aceh juga pernah menjadi kerajaan Islam yang mendapat pengakuan dari Syarif Mekah atas nama Khalifah Turki. Aceh juga pernah menjadi pangkalan atau pelabuhan haji untuk seluruh Nusantara. Orang-orang Indonesia yang naik haji ke Mekah dengan kapal laut sebelum mengurangi samudera Indonesia. Tinggal beberapa bulan di Banda Aceh. Oleh karena itu, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah. Sungguh Aceh ibarat Serambi Mekah, merupakan daerah dan kerajaan yang berdaulat. Rakyat bebas beraktivitas, beribadah, dan berdagang dengan siapa saja dan di mana saja. Tetapi kedaulatan mulai terganggu karena keserakahan dan dominasi Belanda. Dominasi dan kekejaman penjajahan Belanda ini telah berimbas ke Aceh sehingga melahirkan Perang Aceh. Perangnya para pejuang untuk berjihad melawan kezaliman kaum penjajah pada tahun 1873 sampai 1912. Serta mengapa dan apa latar belakang perang di Aceh itu? Aceh memiliki kedudukan yang strategis. Aceh menjadi pusat perdagangan daerahnya, luas dan memiliki hasil penting seperti lada, hasil tambang, serta hasil hutan. Karena itu, dalam rangka mewujudkan Pax Neerlandica, Belanda sangat berambisi untuk menguasai Aceh. Kita tahu, sejak masa VOC, orang-orang Belanda itu ingin menguasai perdagangan di Aceh, begitu juga zaman pemerintahan Hindia Belanda. Namun, di sisi lain, orang-orang Aceh dan para sultan yang pernah berkuasa tetap ingin mempertahankan kedaulatan Aceh. Ya, Traktat London tanggal 17 Maret 1824. Traktat London itu adalah hasil kesepakatan antara Inggris dan Belanda yang isinya antara lain bahwa Belanda setelah mendapatkan kembali tanah jajahannya di Kepulauan Nusantara tidak dibenarkan mengganggu kedaulatan Aceh. Dengan menuduh Aceh menjadi sarang bajak laut, upaya untuk memperluas pengaruhnya berlanjut dengan Traktat Siat 1858 yang mengakui kekuasaan Hindia Belanda di daerah-daerah yang sebelumnya berada di bawah perlindungan Aceh pada tahun 1871. Yang kedua, apa itu syahid atau menang? Syahid atau menang, agresi tentara Belanda terjadi pada tanggal 5 April 1873. Tentara Belanda di bawah pimpinan Jenderal Mayor J.H.R. Kohler terus melakukan serangan terhadap pasukan Aceh. Pasukan Aceh yang terdiri atas para ulama dan rakyat terus mendapat gempuran dari pasukan Belanda. Dengan memperhatikan hasil laporan spionase Belanda yang mengatakan bahwa Aceh dalam keadaan lemah secara politik dan ekonomi, membuat para pemimpin Belanda termasuk Kohler optimis bahwa Aceh segera dapat ditundukkan. Oleh karena itu, serangan-serangan tentara Belanda terus diintensifkan. Namun pada kenyataannya tidak mudah menundukkan para pejuang Aceh. Dengan kekuatan yang ada, para pejuang Aceh mampu memberikan perlawanan sengit.
pertempuran terjadi di kawasan pantai dan kota. Bahkan pada tanggal 14 April 1873 terjadi pertempuran sengit antara pasukan Aceh di bawah pimpinan Teuku Imeong Leueng Bata melawan tentara Belanda di bawah pimpinan Kohler untuk memperebutkan Masjid Raya Baitur Rahman. Di mana Masjid Baitur Rahman dibakar dan istana diduduki pada 15 Januari 1874. Sultan Mahmud Syah meninggal akibat wabah kolera, dan meskipun pemerintah berpindah tangan, semangat perlawanan rakyat Aceh tetap berkobar. Tokoh seperti Habib Abdurrahman dan Tengku Ditiro memimpin perlawanan, tetapi Belanda meningkatkan kekuatannya dan berhasil menduduki beberapa daerah meskipun perlawanan berlanjut. Untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada teman saya. Jelaskan perang Sabil. Baik, saya akan menjelaskan tentang perang Sabil. Pada tahun 1884, Muhammad Daud Shah dinobatkan sebagai Sultan Alauddin Muhammad Daud Shah di Masjid Indrapuri, di mana pemimpin perang Aceh memproklamirkan ikrar perang Sabil. Perang Sabil adalah perjuangan melawan Belanda yang dianggap kafir untuk membela agama dan tanah air. Setelah penobatan, istana dipindahkan ke Kaumala di Pidea untuk keamanan, di mana semangat perang Sabil semakin berkobar. Sultan Muhammad Daud Shah menggalang dukungan untuk membiayai perang, dan para pemimpin seperti Cik Ditira dan Teuku Umar melanjutkan perlawanan di berbagai wilayah. Pertempuran sengit terjadi, dan meskipun Belanda menerapkan strategi baru yang disebut konsentrasi sel, perlawanan Aceh tetap meluas. Konsentrasi sel yang bertujuan memecah kekuatan Aceh gagal menghentikan perlawanan. Teuku Umar setelah menyerah dan menjadi panglima Belanda, kemudian kembali melawan Belanda, memicu kemarahan mereka. Belanda dipimpin oleh Snau Groje merespon dengan kekerasan dan menyerang perlawanan Aceh secara besar-besaran di bawah Gubernur Militer Van Heus pada tahun 1898 sampai 1904. Pertempuran terus berlangsung dan banyak pemimpin Aceh gugur, termasuk Teuku Umar dan Cut Nyak-Dien. Sultan Muhammad Daud Shah dan Panglima Kolem juga akhirnya menyerah pada tahun 1903 setelah tertekan terus-menerus. Namun semangat juang rakyat Aceh tidak padam, dengan banyak ulama dan pemimpin adat seperti Tuku Muhyiddin Tiro dan Cut Nyak Mutia melanjutkan perlawanan hingga tahun 1912. Perang Sabil secara resmi berakhir pada 1912, tetapi gerakan perlawanan kecil terus terjadi hingga tahun 1942. Semangat juang rakyat Aceh tetap hidup meskipun kerajaan telah runtuh. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan saya akan menutup presentasi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.